Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan reading zodiak Aquarius. Aquarius untuk tanggal 10 sampai 20 Juli 2026. Ini general, reading belum tentu semua orang bisa resonate dengan personal. Reading kalian bisa cek deskripsi di bawah video. General reading jangan ditonton, energinya bisa vice versa, tergantung bagaimana kamu yang merasa. Aquarius 10 sampai 20 Juli 2026. The Devil, Queen of Pentacles, Three of Cups. Apa ini? Saya di sini kan kamu terjebak dalam hubungan cinta segitiga ya. Ada orang lain di sini. Mungkin kamu sudah punya pasangan tapi kamu suka sama orang lain. Atau dalam hubungan ada godaan di sini ya. Ada orang tiga. Ini juga tentang apa ini? Ada seseorang yang membuatmu tertarik. Kamu merasa dia orangnya peduli dan dia sepertinya mulai dekat dan ngobrol atau bicara di sini ya. Mungkin diawali dengan pertemanan untuk beberapa dari kalian. Bisa juga ini tentang gosip ya. Mungkin ada yang ngegosipin kamu dan semacamnya. Sini juga ada orang baru yang mungkin kamu ketemu orang baru yang dimana kalian kenalan dan kamu merasa orangnya intinya dia orangnya peduli ya. Kamu melihat dia orangnya peduli maksudnya. Dan di sini ada situasi yang dimana kamu menyesal karena sudah bertahan sama situasi atau seseorang atau apapun itu ya. Bisa juga ini tentang hal yang selama ini kamu bangun dengan susah payah ternyata harus berakhir. Dan di sini juga ada penyesalan karena mungkin kamu melakukannya setengah hati ya. Sebelumnya kamu melakukannya setengah hati dan kamu menyesal. Ini juga tentang ada kesedihan intinya. Kamu mencoba untuk kuat menghadapi kesedihanmu atau kekecewaanmu. Ya pada hal yang tidak sesuai rencanamu di sini ya. Kamu juga sepertinya beberapa dari kalian menyesal pernah suka sama seseorang, tertarik sama seseorang. Mungkin ada hubungan yang kamu rasa sia-sia ya. Berakhir sia-sia, berakhir tidak sesuai yang kamu harapkan. Beberapa dari kalian merasa harus single di sini dan kamu sepertinya tidak ingin single. Kamu pengen punya pasangan. Kamu merasa kesulitan menghadapi kesinggelanmu. Ya. Dan kadang itu jadi beban untukmu ya, karena kamu seperti memaksakan dirimu untuk harus punya pasangan. Kamu merasa kewalahan ketika tidak menemukannya.
Di sini juga tentang kamu mungkin lagi banyak mengambil tanggung jawab dalam hidupmu atau pekerjaan, sehingga akhirnya kewalahan sendiri. Beberapa dari kalian mungkin dalam penantian, menanti sesuatu, menanti kabar atau informasi atau seseorang atau apapun itu. Tapi mulai kewalahan dalam penantian. Karena mungkin yang dinanti-nanti belum datang-datang juga. Beberapa dari kalian mungkin menjalani hubungan LDR ya, dan mulai merasa kewalahan. Dan di sini ya bakalan ada perubahan yang terjadi dalam hidupmu. Ada kegagalan atau situasi yang berakhir yang mau tidak mau harus dijalani di sini ya. Di sini juga akan ada konflik, mungkin konflik diri atau konflik dengan orang lain. Atau ada hal yang membuatmu kesal di sini. Mungkin informasi yang membuatmu kesal. Bisa juga tentang pekerjaan, berantem dengan teman kerja, atau tidak cocok dengan teman kerja, atau konflik dalam lingkungan pekerjaan. Bisa juga ini tentang ada pekerjaan yang dimana kamu merasa harus diselesaikan dalam waktu yang cepat di sini, dan itu membuatmu merasa kewalahan sendiri, konflik dan ragu apakah kamu bisa menyelesaikannya atau tidak. Intinya bakal banyak hal yang datang yang mungkin masalah dalam pekerjaan di sini ya, tantangan dalam pekerjaan atau keuangan mungkin lagi bermasalah kamunya. Ini apa ini? Beberapa dari kalian mungkin akan memblokir seseorang atau menjauhi seseorang ya, atau membatasi dirimu dari sesuatu hal ya. Mungkin kamu menyukai seseorang atau mengharapkan sesuatu yang ternyata setelah dipikir-pikir seperti kurang berguna untuk diharapkan. Ini juga tentang kamu merasa tidak diprioritaskan oleh seseorang. Ya, kamu merasa sepertinya menghadapi sesuatu yang meragukan di sini, dan kamu tidak ingin berlarut dalam keadaan tersebut. Jadi kamu akan menjauh dari hal tersebut. Hal yang tidak jelas maksudnya ya. Itu bisa berupa apa saja. Ya, akan ada perubahan transformasi diri ke lingkungan baru atau situasi baru. Di sini mungkin ada situasi di mana kamu akan lebih berani dibandingkan sebelumnya ya. Mungkin sebelumnya itu setiap melakukan sesuatu ada hal yang membuatmu ragu atau takut, gagal atau semacamnya, terlalu membatasi dirimu. Dan di sini saya lihat akan ada perubahan, lebih berani bertindak, mengambil keputusan. Kita lihat lagi ya. Four of Swords, Four of Wands, Queen of Swords, Ten of Wands,
Eight of Pentacles. Dan di sini saya lihat apa ini? Untuk yang sudah menikah, sepertinya ada tentang kamu merasa kewalahan sendiri di sini ya. Mungkin kamu punya beban atau tanggung jawab, tapi kamu pikul sendiri. Atau ada hal yang seharusnya kamu komunikasikan sama pasangan, tapi tidak kamu lakukan. Kamu lebih memilih untuk pendam sendiri. Saya juga beban pekerjaan atau intinya kamu merasa seperti berjuang sendiri di sini ya. Bisa juga beberapa dari kalian ini tentang belum siap untuk menikah karena merasa perlu banyak hal yang dipikirkan dulu, atau kamu merasa secara finansial kurang di sini. Mungkin kamu pengen fokus dulu sama pekerjaan dan semacamnya ya. Ya, lebih ke sana sih. Kita lihat untuk energi orang yang kamu fokuskan. Two of Wands, Two of Swords. Orang ini bisa siapa saja. Page of Swords, Seven of Swords, Four of Cups. Ada yang sepertinya ada yang suka kepoin kamu, tapi tidak bertindak di sini ya. Ada hal yang pengen dia rencanakan, mungkin komunikasi atau dekat, tapi masih sebuah rencana. Karena ada kecenderungan bakalan menghindar, berubah pikiran dan semacamnya untuk mendekatimu. Di sini juga ada seseorang yang menjauh darimu, yang lagi berencana untuk menjauh darimu. Mungkin usianya lebih muda darimu, karena dia merasa tidak dihargai dalam hubungan ini, atau tidak merasa diabaikan mungkin dalam hubungan ini. Dia merasa diabaikan olehmu dan dia ada kepikiran untuk menjauh, menghindar dan semacamnya. Saya juga sepertinya orang yang kamu fokuskan ini mulai bosan dengan hubungan kalian ya. Ada rencana. Dia saya lihat ragu dalam hubungan ini. Terlalu banyak konflik dalam hubungan kalian. Dia bahkan ragu untuk bertindak atau berjuang dalam hubungan ini. Ya, kemungkinan akan memilih move on darimu, tapi masih belum pasti ini ya. Tapi dia ada kepikiran untuk move on darimu di sini. Karena dia merasa hubungan kalian tidak jelas arahnya mau kemana, tidak ada perkembangan, mungkin terlalu banyak konflik, atau membuat dia tidak merasa tenang dalam jalan hubungan. Dia sering merasa gelisah dan semacamnya. Dan di sini juga mungkin ada seseorang yang berencana untuk ngajak kerjasama denganmu ya. Dia merasa sepertinya bekerja sama denganmu akan membawa keberhasilan, keberuntungan dan semacamnya. Mungkin ada hal yang kamu miliki yang membuat dia merasa
sepertinya bisa untuk kalian saling kerjasama di sini ya. Entah berupa apa itu saya tidak tahu, intinya ada seseorang yang berencana untuk ngajak kamu kerjasama dengannya. Dia merasa banyak potensi yang ada di dirimu. Intinya ada hal yang memang intinya kamu punya kelebihan yang dia tidak miliki dan dia pengen kerjasama denganmu ya, semacam itu. Apa ini? Kemungkinan ada seseorang yang suka sama kamu dan mungkin akan menyatakan perasaannya sama kamu ya. Saya lihat dia memang bakalan, dia berusaha untuk gimana agar kamu dan dia bisa dekat di sini bersatu dan semacamnya. Dia tertarik banget sama kamu, dia akan tebar pesona di sini. Ya. Akan tebar pesona. Ya, ada kesempatan untuk dekat dengan, kenalan dengan orang baru, menjalin hubungan pertemanan. Bahkan ada potensi kamu ketemu dengan seseorang yang memang cocok. Bahkan bisa mungkin jadi pasangan hidup. Ada potensi ke sana. Ya. Ada yang memang sedang berusaha untuk memahami atau kenal sama kamu ya. Mungkin diawali dengan hubungan pertemanan dulu atau semacamnya. Bisa juga ini teman kerja yang suka sama kamu atau teman sekampus ke memang kamu lagi kuliah atau sekolah. Ini ada yang juga lagi cari cara gimana agar bisa dekat sama kamu ya, ngobrol sama kamu. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang memang bekerja keras di sini ya, suka bekerja dan sangat kreatif. Apa ini? Arahnya kemana? Oh. Hati-hati, ada kemungkinan kamu akan suka sama, karena ada seseorang yang suka sama kamu tapi sebenarnya dia sudah menikah. Ya. Suka sama kamu tapi dia sudah menikah ya. Kita lihat lagi. Karena ada kemungkinan dia bakal mendekat orang tersebut ya.
Page of Swords, the Star, Two of Cups. Ya, ada yang kepoin kamu di sini. Ada yang suka kepoin kamu, cari informasi tentangmu, kabarmu. Intinya dia suka sekali memperhatikanmu ya dari jauh. Dan di sini dia mulai ada keberanian untuk benar-benar komunikasi sama kamu ya. Mencoba melakukan pendekatan dan semacamnya. Ya. Sepertinya dia suka sama kamu sudah sejak lama di sini. Karena sebelum-sebelumnya dia memang agak menahan diri ya. Dan di sini mulai ada kepercayaan diri untuk maju. The Star, the Side, Ace of Wands. Ada seseorang yang memang tergila sama kamu dan kepikiran sama kamu. Dia sangat-sangat mengharapkanmu. Dia akan menunjukkan kalau dia memang peduli sama kamu ya. Dia akan menunjukkan kepeduliannya, ketertarikannya dan semacamnya. Saya lihat orang ini sangat-sangat mengharapkanmu. Di sini ada seseorang yang mendengar kabar kamu jadian dengan orang lain dan itu membuat dia akhirnya move on, memilih menjauh, atau dia melihat kamu sepertinya sudah move on dari dia ya. Mungkin orang masa lalu di sini yang sebenarnya suka sama kamu, tapi dia melihat kamu ternyata sudah punya pasangan. Dia merasa kamu sudah move on dari dia. Bisa juga ada yang terlihat menghindar tapi mulai cari kamu lagi ya. Mungkin mantan pengen balikan. The Hangman, the Fool. Ya, akan ada seseorang yang sepertinya dia sudah banyak berpikir dan mungkin akan melamarmu jika memang kalian sudah jadian ya. Jika belum, ini lebih ke ya, akan ada yang bakal mencoba untuk mendekatimu di sini. Tebar pesona dan semacamnya. Orang baru kemungkinan di sini ya, untuk beberapa. Dan dia memang lagi cari pasangan hidup di sini. Cari yang bisa diajak serius. Apa? Kita lihat, kita pilih kartu ya. Niat dia. Niat orang yang kamu fokuskan nih, bisa tentang apa saja. Niat orang yang kamu fokuskan ini terhadapmu. Bisa di pause videonya jika butuh waktu untuk memilih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah, kita lihat nomor 1 ya, niat dia kepadamu. Lihat orang yang kamu fokuskan ini ya. Dia orangnya sangat pemilih banget. Dan ketika dia sudah kecewa, mungkin dari sikap atau tindakanmu, atau dia merasa mungkin dia suka sama kamu tapi tidak direspon, dia akan memilih benar-benar move on dari kamu, menjauh dari kamu. Ya. Ini orang kalau sudah kecewa sulit untuk membuat dia kembali lagi.
karena orangnya memang keras kepala di sini ya. Ketika dia benar-benar sudah kecewa banget dan ketika dia menjauh itu berarti sudah selesai ya, baginya ya. Mungkin ini lebih ke nunjukin sikap dia ya jika dia kecewa. Kita lihat untuk nomor 2, Six of Wands, the Moon, Nine of Cups. Ada yang penasaran sama kamu, tergila-gila sama kamu. Ya sepertinya orangnya agak posesif ya, pencemburu banget. Dia orangnya tidak mau kalah di sini. Jika kamu lagi didekati oleh orang lain, dia akan berusaha untuk gimana agar dia tidak kalah dari orang tersebut. Coba. Ya. Saya dia suka sama kamu ya. Dia sangat mengharapkanmu dan intinya ada hal-hal yang memang dia pengen bisa bersamamu. Ya, kamu sangat berarti di matanya dan dia akan berusaha di sini untuk mendapatkanmu ya. Kita lihat untuk nomor 3, Five of Swords, Six of Pentacles, Death. Di sini ada yang apa ya? Di sini ada sikap dia yang sepertinya berubah ya. Mungkin dia pernah berkhianat atau menyakitimu atau mempermainkanmu, tapi ada perubahan yang mungkin dari sikapmu, dari kepedulianmu dan semacamnya, dan itu membuat dia mungkin hatinya tersentuh dan akhirnya pilih kamu. Awalnya orang ini sulit untuk dipercaya ya, tapi di sini ada perkembangan di mana dia akhirnya lebih pilih kamu dibandingkan yang lain. Ada potensi bahkan menikah di sini sama orang ini, kamunya. Ya. Dia yang awalnya tidak setia mulai berubah jadi lebih setia di sini. Karena mungkin kamu sudah mencuri hatinya. Bisa juga dia tersentuh sama kebaikanmu di sini. Mungkin ada hal yang kamu lakukan yang membuat dia hatinya terbuka untukmu. Oke, kita lihat untuk inisial kamu dan orang-orang yang terkait. I, V, F, P, A, R, Q, L, B, U, Z, S, C, N, O, K, T. Sun, Moon, Rising, Venus kamu, Sagittarius, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Leo, Sagittarius, Aquarius, Pisces,
Capricorn, Leo sekali lagi dong, Scorpio sekali lagi, Sagittarius, Libra. Aku tolong untuk energinya, terima kasih, bye bye.